Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson today, let us pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my students. I hope you are healthy and happy. Amin. Okay, today we will learn new material that is formal invitation. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi baru yang berjudul undangan resmi. First, let you fill your attendance by writing your full name in the comment section above. Silahkan kalian isi nama kalian, nama lengkap kalian di kolom komentar sebagai absensi hari ini. Kemudian number 2, learn the module. Pelajari modulnya. Kemudian setelah kalian mempelajari modul, number 3, conclude the material from the module by answering the LKPD below. Jadi kalian akan menyimpulkan materi dari modul itu dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Oke, mari kita buka modulnya terlebih dahulu. Nah, modul formal invitation, setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan sistem daring ini, diharapkan kalian mampu menemukan, menganalisis, dan memerinci fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks undangan resmi. Kemudian melengkapi teks, merumuskan teks, kemudian yang terakhir adalah menyusun teks undangan resmi. Oke, mari kita lihat seperti apa sih contoh dari undangan resmi tersebut. Ini adalah salah satu contoh undangan resmi berbahasa Indonesia yang dikeluarkan dari sekolah kita untuk bapak atau ibu, orang tua atau wali murid. Nah, contohnya seperti ini. Ada kop suratnya, ada nomor lampiran halaman, terus ada tanggalnya, terus untuk siapa, terus pembukaannya, kemudian isinya apa, terus ada rincian harinya, hari tanggal, waktunya, acara, terus ada kalimat penutup, ada tanda tangan. Nah, ini adalah contoh dari undangan resmi berbahasa Indonesia. Lalu seperti apa yang berbahasa Inggris? Nah, yang berbahasa Inggris seperti ini, hampir sama kan, hanya bahasanya saja yang berbeda. Ada nomor, subjek, untuk siapa, ada kata pembukaannya dulu, terus ada isinya itu undangan untuk apa, ada date, time, place, dan lain-lain, terus ada kalimat penutup, dan juga ada tanda tangan. Sebelumnya mohon maaf, ini videonya sedikit ramai karena sedang berada di lingkungan sekolah. Lanjut, ini ada contoh lagi sama, kalian bisa lihat sendiri di modulnya. Terus ada lagi di bawahnya, mohon maaf, di bawahnya juga, dan ada soalnya, bisa kalian baca, bisa kalian pelajari sendiri mandiri di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Ini apa sih? Ada sender's address, ada date. Nah, ini adalah struktur teks dari undangan resmi itu sendiri. Contohnya, setidaknya kalau struktur teks itu ada dalam undangan resmi mengandung beberapa dari poin-poin ini. Yang pertama adalah sender's address, jadi alamat pengirim. Seperti tadi, kalau dalam surat yang di atas tadi ada kop suratnya, dari SMK mana. Nah, itu sama dengan sender's address. Terus ada date, itu tanggalnya. Terus addressee details. Addressee details itu apa? Itu adalah alamat dari penerima. Penerima apa? Penerima surat. Terus ada salutation, itu kalimat pembuka, Dear Mr. Hartono, gitu. Ada tanda tanyanya. Ada komanya. Setelah itu ada introduction. Terus ada the body, itu isinya adalah the invitation atau undangannya, itu mengundang untuk apa. Itu di situ menjadi or a representative of Chamber of Commerce. Nah, itu to attend a special orchestra performance. Jadi di dalamnya itu undangannya untuk apa? Untuk menghadiri performance special orchestra. Kemudian setelah itu ada event detail, ada occasionnya, time and date, place, dress code. Nah, kalau dress code itu apa? Dress code itu ya
uh, pakaian yang akan kamu kenakan di situ apa. Nah, di sini kan tulisannya dress code-nya formal. Jadi pakaian yang akan dikenakan ketika menghadiri undangan itu adalah pakaian yang formal. Terus RSVP 2 bla bla bla. Nah, itu request for response atau please reply. Jadi kalian harus reply atau memberikan jawaban dari undangan ini, apakah akan datang atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara menelepon atau email ke info@smk bla bla bla. Kemudian ada complimentary closing, ada kalimat penutup, terus ada closing remark, kata penutup, yours sincerely. Nah, di complimentary closing tadi ada apa? Di sini ada it would be great pleasure and marvelous honor for us if you could attend this musical presentation. Terus, nah yang terakhir adalah sender's signature, tanda tangan dari si pengirim. Oke, kita lanjut ke bawah. Mari kita mempelajari materinya di sini. Invitation itu apa? An invitation letter is a type of letter written to an organization or an individual asking for their participation or presence in an event or an occasion. The occasion can be official, formal, or personal or informal. Nah, surat undangan itu adalah sebuah surat yang ditulis untuk mengorganisasi atau meminta seseorang untuk berpartisipasi atau hadir dalam sebuah event atau acara. Nah, acaranya itu bisa berbentuk formal ataupun tidak formal atau non formal atau personal di sini. Nah, official itu formal, personal itu informal. Nah, ada dua tipe invitation letter. Yang pertama adalah official atau formal tadi. Official invitation letter are written for inviting officials and certain distinguished people. They follow a formal format. The invitation are related to meetings, interview, training, conferences, and etc. Jadi undangan yang bersifat formal itu ditulis ditulis untuk mengundang secara formal kepada orang dan formatnya itu berbentuk formal. Kemudian undangan itu bisa berupa seperti meeting, interview, training atau pertemuan. Yang kedua adalah personal atau informal. Personal invitation letter are written for inviting friends, peers, relatives, family members, or neighbors to special events such as wedding, birthday party, anniversaries, baby shower, or other facilities. The format is mixture of informal and formal invitation. Jadi personal invitation letter itu ditulis untuk mengundang teman, sahabat, keluarga, tetangga untuk menghadiri ke event sosial atau acara sosial seperti wedding, pernikahan, pesta ulang tahun, anniversary, baby shower atau aktivitas lainnya. Formatnya itu bisa mix antara informal dan formal, undangan formal. Kemudian tadi di atas tadi ada kata RSVP atau please reply atau please responnya. Nah, karena kita menerima undangan yang ada RSVP berarti kita harus menjawab. Nah, bagaimana cara menjawab? Nah, di sini ada accepting an invitation. When writing an accepting invitation letter to an event, the letter should be brief. The body of the letter should. Nah, jadi ketika kita akan menulis sebuah undangan penerimaan untuk menghadiri event, suratnya itu harus benar-benar jelas. Nah, di dalam teksnya itu atau badinya, isinya dari teks itu harus seperti ini. Contoh, inform an appreciation that was felt upon receiving the request. Mengapresiasi ya karena sudah menerima undangan itu, request itu. Terus provide a brief section outlining the confirmation of the detail of event including the date and time. Jadi dia akan hadir, saya akan hadir di jam ini, tanggal ini gitu. And then in the last
inform the invitee that the person will be attending. Jadi kamu akan menyampaikan bahwa kamu akan datang gitu. And then declining an invitation. When writing a declining invitation letter to an event, follow this guideline. Ketika kita ingin menolak undangan dalam sebuah event, kita juga harus mengikuti aturan-aturan, nggak serta-merta kamu tidak hadir. Tidak boleh, karena di situ ada RSVP yang mengharuskan kita untuk menjawab. Yang pertama, express appreciation for the invitation. Mengekspresikan sebuah apresiasi dari undangan itu. Contohnya, I was honored to be invited to the opening ceremony for the Legend Art exhibition. Atau, thank you for including me on your guest list for the upcoming dinner with Mr. Chang. Contohnya seperti itu. Jangan langsung saya tidak bisa, tapi kita harus mengapresiasi terlebih dahulu undangan itu. Kedua, express regret that you must decline. Your regret sounds more sincere if you can give a specific explanation of what prevent your acceptance. Jadi kalian harus mengekspresikan penolakanmu, kenapa kamu tidak bisa gitu, dan harus jadi ketika kalian menyesali kalau kamu tidak bisa datang itu, dan kamu harus menyampaikannya benar-benar jujur, dan berikan explanation atau penjelasan yang spesifik kenapa kamu itu tidak bisa datang. Contohnya, unfortunately the mail delayed my invitation and it did not arrive until yesterday. There is no possible way I can rearrange my schedule at this time. I'm deeply sorry. And then I regret I will be out of the city on September 6 atau November 11th is our parents' anniversary and we have made a special plan for this event. Please accept our regret this time. Jadi nggak hanya saya tidak bisa datang, tapi kamu harus menyampaikan kenapa kamu tidak bisa datang, alasannya apa gitu. Itu lebih sopan gitu. And the last, success wishes for the event. Jadi kamu juga harus menyampaikan harapan kesuksesan pada event tersebut. Enggak serta-merta kamu hanya maaf saya tidak bisa datang, tapi kamu harus menyampaikan maaf saya tidak bisa datang karena ABCD. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, nah, seperti itu. Dalam bahasa Inggris contohnya, my best regard for the dinner and discussion. I do hope the meeting turns out to be profitable for all concerned. My best regard for the dinner and discussions. Thank you for thinking of me and best wishes for an enjoyable and successful evening. Nah, ini beberapa contoh cara untuk memberikan wishes atau harapan pada event yang kita tolak. Lanjut. Expression of formal invitation letter. Yang pertama adalah opening expression. Ada contohnya, I'm very pleased to say that our company has advanced progress in the previous year, dan lain-lain, bisa kalian baca sendiri. Kemudian number 2, purpose expression of formal invitation. Nah, tujuannya, we would like to ask you attending this annual meeting. I expect you will come to our graduation celebration, and etc. Number 3, expression to state the place, date, and time. This annual meeting will be held at 2 p.m. Saturday, September 5th, 2020, Main Hall of Plaza Indonesia, Jakarta. Nah, and etc. Kalian bisa baca sendiri. Ini adalah salah satu beberapa contoh dari expression untuk menyatakan tempat, tanggal, dan waktu dari undangan itu. Kemudian closing expression of formal invitation, cara menutup undangan resmi. Contohnya, thank you for your coming, thank you for your time, thank you for your intentions, and thank you for your attention, and etc. Kemudian note,
Tadi ada RSVP. It's a French expression that means respond voice play or please reply. It's definitely telling you that your host wants to know if you are attending. Reply promptly within a day or two of receiving an invitation. Jadi RSVP tadi kan artinya please reply. Jadi kalian harus menjawab dari undangan itu, apakah bisa datang atau tidak, dan jangan terlalu lama, sekitar 1 atau 2 hari saja setelah menerima undangan. Nah, how do I respond? Bagaimana cara kita meresponnya? Reply in the manner indicates on the invitation. Contoh RSVP and no response card. Jadi kita harus a handwritten response to the host and the return address on the envelope. Jadi kalian menulis responnya itu dan dikirimkan. And then response card, fill in and reply by the indicated and return in the enclosed envelope. Jadi di situ sudah ada respon cardnya, kalian tinggal isi, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan dikirimkan. And the last, regret only. Reply if you cannot attend. If your host doesn't hear from you, he is expecting you. Jadi di situ RSVP-nya menyampaikan kalau regret only. Kalau kamu bisa menghadiri, ya kamu tidak usah menjawab. Karena yang dimaksud di sini adalah ketika kamu tidak bisa hadir, maka kamu harus menjawab. Oke, kita lanjut ke would like. Penggunaan would like di dalam sebuah formal invitation. Would like is usually used to invite people to join you for social event and some other occasions. This form can be used for both formal and informal invitation. Remember that would like is always followed by infinitive form of the verb. Contohnya, places for inviting people. Formal place. Would you like to plus verb without infinitive. Would you like to join us for lunch? Atau I'd like to ask you to plus verb without infinitive. I'd like to ask you to attend the opening ceremony next week. Contohnya lagi yang bawah, it would be my pleasure if you would plus verb 1. It would be my pleasure if you would attend my birthday party. Verb 1-nya di attend. May I have the honor of your plus noun. May I have the honor of your presence at dinner on Friday? Itu nounnya ada di mana? Di presence. Example-nya, would you like to join us for dinner this evening? Thank you, that would be very nice. Would you like to come with us? Sure. Nah, the informal phrases contohnya, why don't we plus verb 1? Why don't we go out for dinner? Atau let's verb 1, let's get a donut. Sometimes people use suggestions form in the more informal situation to invite other people to join them in doing something. These forms includes let's do, how about, or what about doing, or shall we. Example, let's go out on the town tomorrow morning. Sure, let's do that. And shall we get some dinner tonight? That sounds good. Lanjut ke bawah. Ini ada salah satu contoh ya, ada di YouTube-nya, kalian bisa buka sendiri seperti biasa. Nah, ini sepertinya yang terakhir ya. There are many expression you make use to invite people. Nah, tadi sudah ada formal and informal. Official atau formal, atau personal or informal. Kalau yang formal, would you like to take a look at my design tomorrow? Atau it would be my pleasure if you would drop my party.
would drop by my party. The informal, what days are you usually free? Want to hang out sometime? Kapan kamu free atau kapan hari kamu tidak ada kegiatan? Aku ingin pergi bersamamu. Let's go out for dinner. Ayo makan malam. Part of an invitation letter sudah ada ya. Yang pertama adalah sender's address, terus date, address name, and address. Greeting or salutation, body of text di situ ada introduction dan juga ada the invitation. Terus juga ada detail eventnya. Terus di detail event itu ada date, time, place, RSVP dan lain-lain. Terus complimentary clause dan juga signature. Here is the list job do's and don'ts to remember when writing formal invitation. Ini ada beberapa tips ya yang bisa kalian lakukan dan tidak bisa jangan kalian lakukan di dalam menulis undangan resmi. Yang pertama, use the host full name. The person's title goes on the second line. For example, Eka Mulya Astuti, Director of Finance. Kemudian some other expression to invite the guests. For example, request the pleasure to your company at blah blah blah. Request the honor for your company. Cordially invite you to atau invite you to join us. Itu lebih formal. Kurang formal, maaf. Kemudian yang ketiga, explain the detail of date, time, place with word instead of number. Example, Friday the 12th of February. Jadi kita menulis nomor itu jangan number tapi dibahasakan seperti ini, the 12th of February, bukan February 12 dengan angka. Terus at 6:30 o'clock, jadi jam 6.30 itu jangan 6.30 berbentuk angka gitu. And then number 4, addresses should be written out unless the number cannot be written in few words. Avoid using any numerals other than phone numbers. Nah, for example, Jalan Veteran 31 itu salah. Jalan Veteran 31 yang dengan angka itu benar. Dan juga kayak nomor HP itu angka. Number 5, the bottom right hand corner of the invitation is reserved for special instruction. For example, nah, di bagian bawah kanan itu biasanya terdiri dari black tie atau dress code. Dress code itu ya kode dressnya yang akan kalian pakai di dalam undangan itu, apakah seperti apa. Di situ ada smart, casual, and etc. Nah, saya rasa ini yang penting yang ada di dalam modul ya, yang bisa kita pelajari. Kita kembali ke halaman utama. Setelah kalian membaca modul, silahkan conclude the material from the module by answering the LKPD below. Ada LKPD di sini yang menanyakan ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah social function of formal invitation. Tadi apa sudah ada di modul. Yang kedua, what is the generic structure of formal invitation, itu apa? Juga sudah ada di dalam modul tadi, bisa kalian baca. Oke. Terlalu ditulis kemudian dikumpulkan. Oke, if you have any question, please chat me at 087737999404. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan langsung WA saya. Well, students, you did great. In the next meeting, we will learn how to arrange the text of formal invitation. Jadi kita besok akan belajar cara menulis undangan resmi. Okay, let us close our lesson today by saying tahmid together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.